Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ummahat, kita masih di bab marfu'at, ya. Terakhir, kita membahas tabi' yang keempat, yaitu al-badal. Itu al-badal. Baik, apa itu badal? Lughatan. Kemarin secara bahasa kita bahas, badal itu adalah al-iwad. Al-iwad. Itu pengganti, ya. Adapun istilahan. Secara istilah, ialah at-tabi'u al-maqsud bil hukmi bila wasitah. Baik, at-tabi' di mana tabi' di sini masuk padanya na'at, ya. Kemudian atful bayan, kemudian taukid, kemudian atfun nasfi atau pada umumnya. Jadi yang mana nih? Tabi' semuanya masuk, ya. Tetapi di sini ada dijelaskan al-maqsud bil hukmi. Oh, yang kita maksudkan dengan suatu hukum. Baik, kalau kita perhatikan contoh na'at, ja'a zaidun as-salihu. Atful bayan, ja'a zaidun akhuka. Taukid, ja'a zaidun nafsuhu. Yang terakhir, ataf, ja'a zaidun wa bakrun. Baik. Kalau kita perhatikan yang kita hukumi, baik, semuanya as-salih, akhu, nafsu, dan bakrun ini semuanya tabi'. Tapi yang kita maksudkan dengan suatu hukum yaitu ja'a siapa? Di sini Zaid. Berarti as-salih bukan al-maksud bil hukmi. Ja'a Zaidun akhuka. Siapa yang ja'a? Siapa yang kita hukumi ja'a? Yang kita maksudkan dengan hukum ja'a ialah Zaid, bukan akhuka. Ja'a Zaidun nafsu, yang kita maksudkan dengan suatu hukum siapa? Zaid, bukan nafsu. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Baik, Ustaz. Di sini Zaid dan Bakrun dua-duanya dihukumi dengan ja'a, berarti al-maqsud bil hukmi. Na'am. Al-maqsud bil hukmi di sini masuk padanya atfun nasfi. Atfun nasfi. Baik. Tapi atfun nasfi itu dia itu tabi yang dimaksudkan dengan suatu hukum biwasitati harfil atfi. Dengan wasitah, dengan pelantara huruf ataf, yaitu waw. Perbedaannya, kalau badal bila wasitah, tanpa pelantara. Contohnya, contohnya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadun. Yang kita maksudkan dengan suatu hukum apa? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita dahulukan sesuatu yang sebenarnya ingin kita apa namanya? Ingin kita beritahukan sebelum ana bilang qala Muhammadun, ana bilang dulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya yang ingin ana maksudkan dengan suatu hukum apa? Qala Muhammadun. Tetapi ana dahului terlebih dahulu dengan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan. Tapi seperti ana yang ana bilang kemarin bahwa ada yang bilang bahwa setiap ataf bayan itu mungkin menjadi badal. Begitu pula sebaliknya. Baik. Kemudian kita akan selanjutnya akan membahas anwa'u al-badal. Macam-macam dari badal. Yang pertama, badalul kul minal kul. Badalul kulli minal kul. Atau disebut juga
badalul mutabiq. Mutabiq itu yang sesuai. Apa badal ini? Ketika idza kana al-badalu taib. Afwan. Di sini kan Muhammadun di sini badal yang digantikan An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita gantinya itu disebut mubdal minhu. Taib. Idza kana al-badalu ketika badal itu ainal mubdali minhu. Ketika badal itu mubdal minhu itu sendiri, tidak ada bedanya. Seperti kita bilang tadi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadun. Siapa Muhammad di sini? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ada badalu ba'din min kullin. Badalu ba'din min kullin. Kapan badal ini? Idza kana al-badalu juz'an aw ba'dan min al-mubdali min. Ketika badalnya itu sebagian dari mubdal minhu. Contohnya, contoh. A'jabani a'jabani at-tiflu. A'jabani at-tiflu ainuhu. Anak kecil ini membuat saya takjub terheran-heran. Apanya? Ainuhu. Maka ainuhu ini badal, at-tiflu ini mubdal minhu. Di mana ainuhu merupakan juz atau ba'dun sebagian dari at-tiflu. Itu badalu ba'din min kullin. Kemudian yang terakhir badalu al-ishtimal. Badalu al-ishtimal. Kapan badal ini? Idza kana bainal badal wal mubdal minhu alaqah atau irtibat. Ada alaqah atau ikatan bi ghairil kulliyah wala juz'iyah. Baik, badalul istimal itu ketika antara badal dan mubdal minhu itu ada alaqah, ikatan atau irtibat, ikatan, kaitan atau ikatan, di mana kaitan dan ikatan itu bukan ikatan kulliyah seperti badalul ba'di, badalul kull minal kull, atau wala juz'iyah, bukan pula ikatan antara di mana mubdal minhu dan badal itu atau badal itu merupakan sebagian dari mubdal minhu. Pokoknya yang ada ikatan antara badal dan mubdal minhu, di mana ikatan itu bukan badalul kul min kul atau badalu ba'din min kul. Seperti apa? Contohnya, a'jabani atau contoh ya, ganti dulu. A'jabatni as-sama'u nujumuha. A'jaba, membuat a'jabatni, membuat saya takjub. As-sama'u, langit itu apa? Nujumuha, bintang-bintang. Baik. Apakah nujum
itu adalah langit, tapi kan kita bilang bukan. Itu badal kul minal kul. Apakah nujum itu sebagian dari langit? Kita juga bilang bukan. Itu badalu ba'din min kul. Maka nujum ini adalah badalu al-ishtimal. Contoh yang lain Ustaz. Baik. Contoh yang lain. Nafa'ani nafa'ani Zaidun ilmuhu, membuat atau memberikan manfaat ilmu Zaid ya. Baik, di sini ilmuhu, ilmu adalah badal, Zaidun adalah mubdal minhu. Baik, ilmuhu ini apakah Zaid? Ilmu apakah Zaid? Kita bilang bukan. Ilmu ini apakah sebagian dari Zaid? Juga bukan. Maka badalnya ini badal al-ishtimal. Seperti itu. Badalu al-ishtimal. Selanjutnya, di sini ada macam yang keempat dari badal, yaitu badalul ghalat. Badalul ghalat. Dan ana pisahkan nih dalam pembagian kenapa? Karena kita tidak mungkin mendapatkan bentuk badal ini dalam buku. Tidak mungkin kita dapatkan dalam kitab. Tidak ada. Ghalat itu kesalahan ya. Jadi kalau kita salah dalam menulis, apa yang kita lakukan? Kita akan menghapusnya. Ya, kita akan menghapusnya. Maka ini tidak akan kita temukan dalam kitab. Baik. Kemudian badalul ghalat di sini dibagi menjadi tiga ya, yaitu badalul bada. Ini yang pertama. Badalul bada itu kurang lebih seperti ini. Misal sa'atasaddaqu bidirhamin dinarin. Baik. Sa'atasaddaqu bidirhamin dinar. Baik. Maksudnya adalah pertama saya bilang sa'atasaddaqu bidirhamin. Saya akan bersedekah senilai 1 dirham. Tetapi dalam beberapa detik kemudian saya merasakan bahwa 1 dirham itu kecil. Maka saya bilang dinarin dengan 1 dinar. Ya, seperti itu. Pertama saya bilang saya akan bersedekah dengan 1 dirham. Tapi rasa 1 dirham itu kecil. Maka kita bilang, Anda bilang dinar, 1 dinar saja. Itu badalul bada. Yang kedua, badalu an-nisyan. An-nisyan ini lupa. Disebabkan karena lupa. Jadi intinya seluruh badal ini salah intinya. Badal ini hadir untuk memberikan kejelasan bahwa mubdal minhunya itu adalah salah. Misal kalau nisyan, misal ja'a, seperti ini. Apa ya contohnya? Ja'a Zaidun. Setelah datang Zaid, ternyata saya lupa yang datang itu bukan Zaid. Aku Zaidin. Maka aku Zaidin ini adalah badal dari Zaid. Disebabkan oleh lupa saja. Kemudian yang terakhir adalah badalul ghalat. Jadi semuanya itu salah. Cuman kalau ghalat ini sebabnya karena keceplosan. Misal ada orang yang namanya Saifan. Tapi kita kan sudah terbiasa dengan Sufyan, betul ya? Sufyan. Kak, Anda bilang misal
Ja'a Sufyan. Ja'a Sufyan. Ternyata Ana bilang bukan Sufyan tapi Saifan. Jadi keceplosan. Seperti itu. Itu macam dari badal. Baik, Ustaz, apakah badal ini hanya isim? Jadi seluruh contohnya isim. Enggak. Kadang-kadang badal pun bisa dari fi'il. Misal, man ya'bud. Man ya'bud rabbahu yashkuruhu yazid yazidhullahu yazidhullahu min fadlihi. Maka yashkur ini adalah badal dari ya'bud. Ini mubdal minhu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang badal. Ya. Baik. Sekarang kita baca kitabnya. Baik, ini dia. Qala Ibnu Ajurum ya, "Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi." Jika isim diganti atau dibadalkan dengan atau dari isim yang lain atau fi'il diganti dibadalkan dari fi'il yang lain, tabi'ahu maka badal tersebut mengikuti mubdal minhu fi jami'i i'rabihi dalam seluruh bentuk i'rabnya. Maksudnya ketika mubdal minhu rafa, contoh ja'a zaidun taib. Afwan. Contoh ja'a akhuka zaidun. Ini badal, zaidun badal, akhuka ini mubdal minhu. Dalam keadaan rafa mengikuti juga. Dalam keadaan nasab, ra'aitu akhuka zaidan. Nasab juga nasab. Nazartu nazartu ila akhika zaidin. Jar juga dengan jar. Kalau jazm tadi man ya'bud rabbahu yashkurhu. Di mana yashkur ini adalah badal, mubdal minhunya ya'bud, ini mubdal minhu. Dalam keadaan apa? Jazm. Maka badalnya pun harus jazm. Man yashkur, man ya'bud. Seperti itu. Wa aqulu, ini maksudnya Syekh Muhyiddin, saya berkata al-badal ma'anahu fil lughah. Padahal maknanya secara bahasa al-iwad, mengganti. Taqulu istabdaltu kaza bi kaza. Saya mengganti ini dengan ini. Wa abdaltu kaza min kaza, dan saya mengganti ini dari yang ini. Turidu annaka ista'dadtahu minhu. Ini maksudnya kamu menginginkan untuk mengganti sesuatu dari sesuatu yang lain. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin, dan dia secara istilah ulama nahwu ialah at-tabi'. Tadi itu banyak. Tapi at-tabi' al-maqsud bil hukmi, yang kita maksudkan dengan hukum. Maka masuk dari ini ataf dan badal itu sendiri. Kalau ataf biwasitati wawil atfi atau biwasitati harfil atfi, melalui pelantara huruf ataf, tapi badal itu bila wasitah, tanpa pelantara. Wa hukmuhu annahu yatba'ul mubdal minhu, hukumnya, hukum badal itu bahwa dia itu mengikuti mubdal minhu fi i'rabihi, dalam hukum i'rabnya. Ala makna, berdasarkan makna, annahu, bahwa badal itu, in kana al mubdal minhu marfu'an, jika mubdal minhunya itu marfu, kana al badalu marfu'an, maka tentu badalnya pun harus marfu.
Nahu hadara Ibrahimu abuka. Nah, ini kurang cocok. Contoh ini kurang cocok. Kenapa? Yang kita maksudkan dengan hukum siapa? Siapa yang hadir? Yang kita maksudkan itu sebetulnya Ibrahimu. Jadi abuka ini cocoknya sebagai apa? Sebagai akul bayan. Maka harusnya hadara abuka Ibrahimu. Ibrahimu. Siapa yang kita maksudkan dengan suatu hukum? Hadara Ibrahim. Tapi sebelum itu, ana dahulukan kata abuka. Kalau abukanya di akhir, yang kita maksudkan justru Ibrahim, maka abuka itu atful bayan. Maka Ibrahimnya itu, di sini cocoknya hadara abuka Ibrahim. Tapi Anda tadi kemarin dan tadi pun jelaskan bahwa banyak yang bilang bahwa badal itu mubdal minhu, badal itu adalah atful bayan. Atful bayan itu badal ya. Wa in kana al-mubdal minhu mansuban kana al-badalu mansuban. Jika badal mubdal minhunya itu mansub, maka tentu badalnya pun harus mansub. Nahwu qabaltu Ibrahim akhaka. Ini juga terbalik. Saya menghadap ke Ibrahim. Akhaka, saudara. Ini kan atful bayan. Atful bayan itu ingat lebih kepada menjelaskan ketika ma'rifah. Al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arif. Jadi akhaka ini apa? Kata yang menjelaskan siapa itu Ibrahim. Yang kita maksudkan dengan hukum siapa? Ibrahim. Yang kita maksudkan dengan suatu hukum adalah Ibrahim. Qabaltu akhaka Ibrahim. Harusnya. وإن كان البدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك. Ini juga sama ya. وإن كان البدل منه مجزوما كان البدل مجزوما نحو من يشكر ربه يسجد له يفوز. Di mana yasjud adalah badal dari yashkur. Anwa'ul badal, macam-macam dari badal. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Badal itu ada pada 4 macam. Badalu syai' minasy syai' itu badal syai' minasy syai', wa badalul ba'di minal kull, badal sebagian dari yang seluruh, badalu istimal, wa badalul ghalat. Ada 4. Badalul ghalat ini ada 3 macam sebabnya ya. Nahu qaulika qama Zaidun ahuka. Sama qama ahuka Zaidun. Ini banyak sekali. Kalau kita perhatikan, ini ummahat bisa cek ya. Contoh seperti ini, qama Zaidun ahuka, ini akan sama dengan atful bayan. Akan sama dengan atful bayan. Justru yang kita maksudkan dengan qama itu siapa? Qama Zaidun. Kita bilang qama Zaidun. Al-maqsudil hukmi itu Zaid. Sedangkan ahuka ini atful bayan penjelas. Tapi kalau kita bilang qama ahuka Zaidun, siapa yang kita maksudkan dengan qama? Zaidun ini al-tabi al-maqsudil hukmi bila wasithah. Ya. Kalau kita bilang akhukanya di akhir, maka akhuka ini sebagai penjelas saja atful bayan. Wa akaltu ar-raghifa thuluthahu, ini badal ba'di min kull, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, ini badal istimal, wa ra'aitu Zaidan al-farasa, ini badal ghalat. Aradta an taqula al-farasa fa ghalidta fa abdalta Zaidan minhu. Kamu menginginkan saya melihat kuda, maka kamu salah, maka kamu mengganti Zaid dari al-faras. Wa aqulu al-badalu ala arba'ati anwa'in. Badal itu berada pada 4 pembagian. An-naw'ul awal, macam yang pertama, badalu kull minal kull wa yusamma al-badalu wa yusamma al-badal al-mutabiq, dan dinamakan pula badal ini badal al-mutabiq. Wa dhabituhu, dan tepatnya itu an yakuna al-badal, badalnya itu merupakan ainal mubdal minhu. Mubdal minhu itu sendiri. Nahu zarani Muhammadun ammuka. Insyaallah seperti ini. Harusnya siapa yang zarani, siapa yang ana maksudkan dengan hukum Muhammadun, harusnya di akhir. Zarani ammuka Muhammadun. Kalau ammuka ini atful bayan kalau disimpan di sini. النوع الثاني بدل البعض من الكل وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. Dan tepat badal ba'di minal kul itu tepatnya itu bahwa badal itu merupakan sebagian dari mubdal
minhu. Sawaun kana aqalla min al-baqi am mutasawiyan am lam am aksar minhu apa. Maka meskipun apakah badalnya itu lebih sedikit dari mubdal minhu, dari yang tersisa, atau sama, atau lebih banyak, ya. Contoh hafiztul Quran sulusahu. Sulusahu berarti yang tersisa apa? 2/3 lebih banyak. Au nisfahu. Ini mutasawiyan au sulusaihi, atau 2/3. Sulusahu. 1/3 ya ini apa? Sulus itu 1/3. Sulusahu itu 1/3. Au nisfahu berarti sulusahu yang baki itu lebih banyak, ya. Au nisfahu maka yang tersisa sama. Au sulusaihi 2/3 berarti yang tersisanya itu lebih sedikit. Wa yajibu fi hadzal naw, dan ana ini lupa. Ana lupa. Ini yang ana lupakan. Dan wajib fi hadzal naw, dalam macam ini, sebetulnya bukan macam yang ini saja, yang macam ketiga pun yaitu badal istimal harus ada ini. Yajibu fi hadzal naw an yudhafa ila dhamirin a'idin ila mubdal min. Harus diidhafakan kepada dhamir yang dhamir itu kembali kepada mubdal minhu, kama ra'aita. Kalau kita perhatikan hafizul Qur'ana sulusahu, diidhafakan kepada dhamir yang kembali ke mubdal minhu. Au nisfahu, dhamir yang kembali ke Al-Qur'an. Sulusaihi, dhamir yang kembali ke Al-Qur'an yaitu mubdal minhu. Dan ini badal istimal pun sama, ya. An-na'u tsalits, macam yang ketiga dari badalul istimal. Wadhabituhu, dan tepatnya an yakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun. Antara badal dan mubdal minhu ada kaitan, ada ikatan. Bi ghairil kulliyah, yang ikatan itu bukan seperti badal kul min kul, wal juz'iyah, bukan pula ikatan seperti badal ba'di min kul. Wa yajibu fihi, sama, ya, dan wajib pada badal ini idhafatul badal ila dhamir, diidhafakannya badal kepada dhamir, yang dhamir itu aidin ilal mubdal minhu aidan, yang kembali ke mubdal minhu juga, nahwu seperti a'jabatni al-jariyatu hadithuha. A'jabatni jariyatu hadithuha. Hadithuha ini adalah badal, di mana hadithuha perkataan itu bukan jariyah. Perkataan itu jariyah bukan, budak perempuan bukan. Hadithu itu apakah sebagian dari jariyah juga bukan. Ini disebut badal istimal. Wa nafa'ani al-ustadz husnu akhlaqihi. Kemudian an-naw'ur rabi badalul ghalat, badal al-ghalat. Wa hadha an-naw' ala thalathati adrubin. Dan macam ini ada pada 3 bentuk. Badalul bada yaitu yang pertama, wa dhabitu, dan tepatnya an taqsida syai'an fataquluh. Kamu memaksudkan sesuatu lalu kamu ucapkan. Thumma yadhharu laka. Kemudian nampak bagimu anna ghairahu, bahwa selain yang kamu ucapkan itu afdalu minhu, lebih baik dari yang kamu ucapkan tadi. Fata'dilu ilaihi, maka kamu meninggalkan sebelumnya dan memilih kepada yang lain. Wa dzalika kama law qulta, dan hal itu seperti jika kamu katakan hadhil jariyatu badrun, tsumma qulta ba'da dzalik syamsun, bahwa al-jariyah ini seperti badrun, tetapi lebih baik dan lebih cocok bukan badrun tetapi syamsun. Seperti tadi, atasaddaqu bidirhamin, dinari. Jadi anak ingin bilang memang atasaddaqu bidirhamin, 1 dirham, tapi setelah beberapa saat dinar itu lebih utama dan lebih banyak. Anak bilang dinari. Yang kedua badalun nisyan, ya, badalun nisyan. Jadi ini disebabkan karena lupa. Dhabituhu an tabni kalamaka fil awal ala dhannin. Dan tepatnya kamu membangun ucapanmu fil awal, pertama-tama, ala dhannin, berdasarkan dugaan. Tsumma ta'lamu khata'ahu, kemudian kamu tahu kesalahannya. Fata'dilu anhu, maka kamu meninggalkan sebelumnya dan memilih kepada yang lain. Kama law ra'aita syabahan, seperti jika kamu melihat syabahan, bayang-bayang.
min ba'idin, dari kejauhan, fadhanantahu insanan, maka kamu sangka itu adalah seorang manusia. Faqulta ra'aitu insanan, saya melihat seseorang. Tsumma qaruba minka, kemudian bayang-bayang tersebut dekat darimu, fawajadtahu, maka kamu temui bahwa bayang-bayang itu farasan, ternyata bukan orang, seekor kuda. Faqulta farasan, seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah badalul ghalat. Badalul ghalat ini badal salah juga ya, karena kita lihat dhabituhu, tepatnya turidu an turida kalaman, kamu menginginkan ucapan tertentu, fayasbiqu lisanuka, maka lisanmu itu mendahului ucapanmu yang kamu inginkan, ila ghairihi, kepada kata yang lain, wa ba'da nutqi, dan setelah kamu ucapkan, ta'dilu ila ma aradta awwalan, kamu memilih kepada apa yang kamu inginkan pertama-tama. Nahu ra'aitu, ana bilang ra'aitu ana bilang inginnya ra'aitu al-faras, ra'aitu al-faras, tetapi saya keceplosan dan ana bilang ra'aitu Muhammadan, seperti itu. Ini seperti ibu-ibu yang memanggil anaknya, misal namanya ada Dudung, ada Dadang. Seorang ibu ingin bilang Dadang ke sini, tapi Dudung sini, Dadang, gitu ya. Keceplosan itu badal al-ghalat, dan ini bentuk badal ini kita tidak temui dalam kitab. Seperti itu ummahat. Baik, sekarang masuk ke bab mansubat. Baik, ini ada sedikit waktu di sini. Bab mansubat ini mu'alif menjelaskan ada 15 ya. Al-mansubat ini disebutkan oleh mu'alif ada 15. Ada 15. Baik. Ummahat, coba hitung. Ada berapa? Al-mansubatu 15. Kita hitung ya. Wahia al-maf'ulu bihi 1, wal masdaru 2, wal dzarfu zaman, wal dzarfu makan. Ini kita bisa bilang jadikan 1 karena maf'ul fih ya, yaitu bentuk dzaraf saja. 3, wal halu 4, wat tamyizu 5, wal mustasna 6, wasmu la 7, wal munada 8, wal maf'ulu min ajli 9, wal maf'ulu ma'ah 10. Baik, di sini wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha 11. Ini 12. Wa tabi'u lil mansub. Tabi' lil mansub itu wa huwa arba'atu asyad, dan ada 4, 12, 13, 14, 15, 16. Baik. Ini kok jadi lebih gini, Ustaz? Apalagi kalau zaman dzaraf makanya kita dipisah, maka lebih banyak. Baik. Di sini kenapa menjadi 15? Memang bentuk perhitungan mu'alif berbeda dengan bentuk perhitungan di bab marfu'at. Jadi 5 yang pertama bab mafa'il. Mafa'il itu maf'ul. Yang pertama maf'ulun bih. Kedua maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Ya, yang ketiga maf'ul li ajlih. Yang keempat maf'ul fih, yang biasa kita kenal dengan dzaraf. Dan yang kelima maf'ul ma'ah. Ini bentuk-bentuk maf'ul yang 5. Kemudian 5 yang lain itu al-hal, at-tamyiz, al-mustasna, al-munada, kemudian ismula an-nafiyah lil jins ya. Jadi sudah ada 10. 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 10. Nah, yang aneh di sini. 5 terakhir. 5 yang lain. Ini yang aneh.
Baik. Kenapa? Kenapa aneh? Mu'alif menjadikan satu nomor untuk isim inna dan khobar kana. Isim inna dan khobar kana itu dijadikan satu nomor. Padahal di bab marfu'at, isim inna itu nomor tertentu, bentuk tertentu, khobar kana juga bentuk tertentu. Tetapi di sini justru digabung. Ini aneh. Di bab marfu'at kita bilang khobar inna itu macam tertentu, satu nomor tertentu, isim kana itu macam tertentu atau nomor tertentu. Kemudian yang anehnya juga selanjutnya adalah yang ke berapa ini? Yang ke-12 yaitu an-na'tu, al-'atfu, at-taukidu, at-taukidu, al-badalu. Ini 5 yang terakhir. Baik. Jadi tawabi itu yang 4 dijadikan masing-masing satu nomor. Di mana di bab marfu'at itu at-tabi'u lil marfu'i ini adalah satu nomor macam tertentu. Di memang perhitungan di bab marfu'at berbeda dengan perhitungan di bab mansubat. Makanya terasa semakin banyak. Tapi dari semua ini tenang, kita sudah mempelajari beberapa. Kita sudah mempelajari al-maf'ulu bihi. Kita juga sudah mempelajari ismu inna. Kita juga sudah mempelajari khobar kana. Ya. Jadi kita akan masuk ke bab maf'ul mutlak dan seterusnya. Setelah itu majrurat dan beres. Seperti itu. Alhamdulillah. Seperti itu, Mahat. Ada pertanyaan? Insyaallah kita akan khatamkan kitab ini secepatnya dan kita akan mulai membaca lagi kitab ini dari awal dengan bentuk dan gaya yang sangat berbeda dan nizam yang sangat-sangat berbeda. Di mana salah satunya anak sering ulangi kehadiran, latihan, murojaah itu berkaitan erat banget ya. Karena akan banyak sekali latihan dan PR. Khususnya kita akan mengi'rab dan menentukan kedudukan beberapa bab di dalam Quran. Misal kita telah membahas bab fa'il, maka akan muncul latihan-latihan dari Al-Quran terkait membahas fa'il. Kenapa? Karena dalam Al-Quran nggak ada fa'il itu berupa ja'a Zaidun, ja'a Bakrun, nggak. Dan Al-Quran itu tidak seperti itu. Dan kita harus mengenal itu langsung ke dalam Al-Quran. Justru yang paling mudah dan paling jelas ucapan orang Arab itu Al-Quran. Bukan ucapan orang Arab, bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Ya bagaimana petunjuk kalau susah dimengerti. Justru petunjuk yaitu Al-Quran ini adalah hal yang paling mudah dimengerti. Paling mudah dihafal. Maka kalau ada yang susah dimengerti dalam Al-Quran bukan karena Qurannya, karena kitanya sendiri yang begitu minim untuk memahami bahasa Arab. Seperti itu, Mahat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan langsung ke bab mansubat. Dan jangan lupa cicil dari sekarang ya, biasakan dari sekarang harus ada waktu murojaah, harus ada waktu membaca kitab ini. Jadi usahakan untuk membaca kitab ini sampai khotam dulu, memperkenalkan kitab ini sebagai sampai khotam. Nanti ketika baca kedua kalinya tidak akan terlalu sulit. Ana nggak tahu apakah di kelas ini atau bukan. Ana sering bilang bahwa yang namanya dirasah, darasa yadrusu, bukan mendengar dan bukan pula hanya sekedar membaca. Yang namanya ad-darsu itu bukan sekedar mendengar dan membaca. Mendengar dan membaca itu bukan dirasah, bukan. Misal kalau kita memakai baju,
memakai baju, terus ada gambar, misal gambar apa, garis-garis, ada garis-garis atau kotak-kotak kemeja deh. Bu, di baju kita ada kemeja kotak-kotak. Kalau baru kan warnanya masih cerah, masih jelas kotak-kotaknya. Tapi kalau sudah sering dipakai, sering dicuci, maka menjadi luntur. Nah, ketika baju tersebut sudah luntur warnanya, sudah sedikit kusam atau tidak seperti yang baru, in in indarasa as-saubu. Disebutnya dalam bahasa Arab indarasa as-saub. Maksudnya baju tersebut sudah hilang hal yang baru. Hilang hal yang baru dari baju tersebut, sudah bukan baru lagi. Intaha jadiduhu. Maka itu adalah ad-darsu itu sendiri. Maka kalau kita mempelajari kitab, misal alhamdulillah Ustaz darastu hadzal kitab. Saya telah mempelajari kitab ini. Maka harus seperti baju yang tadi. Ketika kita buka kitab tersebut sudah tidak ada asing dalam kata, dalam sofah tersebut. Misal kita buka kitab tersebut, kita bilang saya sudah mempelajari kitab ini Ustaz, saya telah darastu hadzal kitab atau fasaniyah misal. Maka coba saja buka di tengah-tengah kitab tersebut. Kemudian baca, apakah apa yang kamu baca itu, apa yang kita baca itu terasa baru kembali, atau sudah tidak asing dan kita paham bisa menjelaskannya tanpa melihat pun. Kalau kita masih bilang, oh ini serasa masih baru kembali ya, pembahasan ini berarti belum daros ya, masih baru. Ya, kalau kita buka di tengah-tengah, kemudian, oh ini bukan hal yang baru, saya bisa menjelaskannya tanpa melihat ini. Nah, berarti itu setelah daros, dia itu telah mempelajari kitab tersebut. Nah, harus sampai segitunya. Jadi kalau ummahat nanti fokus betul-betul memahami kitab At-Tufasaniyah ini, maka ana rasa cukup untuk ummahat di level pertama dalam bahasa Arab sebagai pondasi utama. Ketika paham kitab At-Tufasaniyah ini, ke kitab-kitab yang lain akan terasa mudah, bisa membaca sendiri sekalipun ya. Baik, kita akan lanjutkan pekan depan. Syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi